Skuter listrik Malioboro antara bisnis, aturan dan keruwetan lalin. Matahari mulai terbenam, azan maghrib mulai berkumandang, Malioboro yang kini bebas dari pedagang kaki lima mulai semakin ramai disesaki pejalan kaki. Mereka datang dari penjuru kota, ada yang sendiri, berpasangan, bahkan ada yang berkelompok turun dari rombongan bus wisata. Kawasan wisata Malioboro jelang malam mulai ditutup dari kendaraan seperti sepeda motor dan mobil. Saat Car Free Night itu, pejalan kaki juga lebih leluasa menikmati malam di Malioboro. Kendaraan yang diperbolehkan melintas hanya bus Trans Jogja, becak, sepeda dan juga skuter listrik. Petugas Dishub bersiap menertibkan jika ada pengendara motor atau mobil yang bandel mau melintas saat Car Free Night. Hanya kehadiran skuter listrik yang mulai menjamur di Malioboro ini masih menjadi perdebatan. Skuter listrik yang memiliki kecepatan hingga 25 km per jam ini mulai menyesaki area jalanan Malioboro. Para pengguna skuter ini bersandingan dengan becak dan sepeda di area jalan maupun pedestrian. Para penggunanya kebanyakan remaja namun tak sedikit juga orang tua. Di antara para pengendara skuter, ada Ira Mutia, 22. Dirinya datang dari Klaten bersama keluarganya untuk menikmati malam di Malioboro. Ira juga mencoba skuter listrik yang disewakan di salah satu pedestrian. Kepada Tirto dirinya bercerita, bahwa ini adalah pengalaman pertamanya menikmati Malioboro dengan skuter listrik. Saya membayar Rp25.000 dan mendapat jatah 30 menit. Saya manfaatkan berkeliling dari depan kampung ke Tandan, titik nol hingga Taman Pintar, kemudian kembali lagi. Meski ada kesan yang didapat saat berkeliling dengan skuter listrik, namun Ira lebih menikmati apabila area Malioboro hanya diperuntukkan bagi pejalan kaki. Sebab, kehadiran skuter listrik ini bikin padat jalanan, kadang juga di pedestrian membahayakan pejalan kaki. Kalau saya lihat lebih baik tanpa skuter, karena saya lihat tadi banyak pemakai yang tidak hati-hati. Ada yang ngebut, main handphone dan juga mengendarai terlalu di tengah badan jalan, jelasnya. Kekhawatiran Ira tersebut ternyata sudah menjadi perhatian dari pemerintah daerah istimewa Yogyakarta. Sebagaimana dilansir Antara, Gubernur Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 menginginkan agar pemerintah kota Yogyakarta dapat menyelesaikan regulasi terkait keberadaan skuter listrik di Malioboro. Hal itu dikarenakan kawasan utama wisata di Yogyakarta tersebut kerap mendatangkan keluhan dari sejumlah pihak. Terutama saat relokasi pedagang kaki lima di Malioboro. Lalu kali ini tempat bekas pedagang yang direlokasi itu dipakai untuk tempat sewa skuter. Wacana pelarangan skuter listrik Malioboro. Walaupun Gubernur Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 telah melarang skuter listrik untuk beroperasi, namun ternyata skuter listrik masih berseliweran di jalan Malioboro. Para operator skuter masih menjalankan aktivitasnya seperti biasa. Para penyewa juga masih melenggang bebas tanpa mempedulikan ada seruan dari Sultan HBX. Salah satu usaha rental skuter listrik yang ada di Malioboro adalah Skuteraja.id. Usaha persewaan skuter listrik ini mendominasi di kawasan Malioboro dengan jumlah mencapai 80%. Menurut koordinator lapangan Skuteraja.id, Denis Darmawan, pihaknya mengetahui bahwa dari gubernur sudah diberikan larangan untuk mengoperasikan skuter listrik. Namun, dirinya masih menunggu aturan resmi yang nanti akan menjadi pedoman secara hukum. Kami masih menunggu bagaimana aturan yang tepat, dan kalau sudah benar-benar dilarang kami akan berhenti. Nantinya kami akan memindahkan ke area wisata yang diperbolehkan, ujarnya. Dirinya mengklaim bahwa pengelolaan penyewaan skuter listrik sudah sesuai dengan aturan. Pihaknya juga bekerja sama dengan agen asuransi untuk menjamin penyewa apabila terjadi kecelakaan. Kalau dari kami bayar Rp40.000 untuk 1 jam sudah termasuk asuransi. Sehingga apabila terjadi kecelakaan akan ada jaminan, katanya. Tidak sembarang orang bisa menyewa skuter, ada syarat.